Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Desi Tria Natalia, Fiara Dwi Rahma Putri, dan Rosanatul Aqidah akan menjelaskan sedikit mengenai Islam sebagai sasaran studi doktrinal, sosial, dan budaya. Islam sebagai doktrin. Pengertian doktrin. Kata doktrin berasal dalam bahasa Inggris doctrine yang berarti ajaran. Istilah doktrin biasanya berhubungan dengan dua hal. Yang pertama, sebagai penegasan suatu kebenaran, dan yang kedua, berkaitan dengan ajaran. Keduanya tidak dapat dipisahkan, sebab menegaskan kebenaran adalah melalui ajaran, sedangkan yang diajarkan biasanya berkaitan dengan kebenaran. Studi doktrinal. Studi doktrinal yang dimaksud adalah studi tentang ajaran Islam atau studi Islam dari sisi teori-teori yang dikemukakan oleh Islam. Ajaran Islam itu selain langsung diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, ada yang diambil melalui ijtihad. Ijtihad terus dilakukan untuk mencari jawaban agama Islam terhadap persoalan hidup yang belum jelas jawabannya. Sasaran studi Islam. Islam sebagai sasaran studi sosial. Objek Islam sebagai sasaran studi sosial adalah Islam yang telah mengejala atau yang sudah menjadi fenomena, adalah Islam yang sudah menjadi dasar dari sebuah perilaku dari para pemeluknya. Menurut M. Ato Mubar, agama sebagai gejala sosial pada dasarnya bertumpu pada konsep sosiologi agama. Sosiologi agama mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat. Masyarakat mempengaruhi agama, dan agama mempengaruhi masyarakat. Islam sebagai sasaran studi budaya. Karakteristik studi budaya. Studi budaya diklasifikasikan menjadi dua bagian besar, yaitu yang pertama, budaya implisit, merupakan hubungan antar kelompok dan satu kelompok individu yang mengatur dan mengupayakan agar berperilaku sesuai dengan budaya kelompoknya. Yang kedua, budaya eksplisit, merupakan adopsi budaya dari sekelompok individu dengan budaya yang berbeda. Pendekatan budaya dalam memahami Islam. Penelitian budaya adalah penelitian tentang naskah-naskah, alat-alat situs keagamaan, benda-benda berbakal agama, sejarah agama, nilai-nilai dari mitos-mitos yang dianut para pemeluk agama, dan sebagainya. Yang selanjutnya yakni mengenai perbedaan fakta agama dan fenomena keagamaan. Yang pertama yakni fakta agama. Fakta agama adalah fenomena yang benar-benar terjadi, yang di dalamnya terdapat beberapa permasalahan yang belum tentu menurut agama itu benar. Kajian agama dalam perspektif lintas budaya sangat berguna untuk melihat realitas empiris agama dalam wilayah yang luas. Pemahaman tentang realitas yang berbeda akhirnya akan menumbuhkan sikap menghargai terhadap perbedaan dalam melaksanakan agama. Yang kedua yakni fenomena keagamaan. Kajian tentang agama akan terus berkembang dan menjadi kajian yang penting. Pernyataan bahwa agama adalah suatu fenomena abadi, di sisi lain juga memberikan gambaran bahwa agama tidak akan lepas dari pengaruh realitas di sekelilingnya. Seringkali, praktik-praktik keagamaan pada suatu masyarakat dikembangkan oleh doktrin ajaran agama dan kemudian disesuaikan dengan lingkungan budaya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.